Pada soal nomor 30, kita diminta untuk mencari berapa keuntungan pasar monopolistis ketika melakukan diskriminasi harga. Di mana diskriminasi harga yang dimaksud adalah diskriminasi harga pada soal sebelumnya, 28 dan 29, yaitu diskriminasi harga third degree, price discrimination. Oke. Nah, sebenarnya jawabannya ada ya, jawabannya itu A, tetapi PAI menganulir soal ini sehingga soal ini dianulir atau dianggap tidak ada jawaban yang benar, padahal sebenarnya 600 itu adalah jawaban yang benar. Dan saya akan menekankan lagi bahwa pada pasar monopoli ya, ketika diskriminasi harga itu kan sebenarnya ada tiga macam ya, first, second, and third. Nah, tetapi ada kalau third degree dengan tanpa melakukan diskriminasi harga itu persamaannya terletak pada kuantitas. Jadi saya mencoba untuk jadi sebelum kita menjawab soal mencari keuntungan diskriminasi harga pada pasar monopolistis atau diskriminasi harga third degree, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya mencari besarnya profit kalau dia itu tidak diskriminasi harga. Gampang caranya bikin aja MR sama dengan MC. Nanti dapat Q-nya 15, dapat P-nya 70, lalu masukin ke fungsi cost, Q-nya sebesar 15, lalu kita juga bisa mencari revenue-nya, yaitu P yang memaksimumkan profit dan Q yang memaksimumkan profit. Maka dapatlah profitnya sebesar 400. Nah, berbeda dengan third degree, kalau third degree itu perbedaannya adalah kalau tanpa diskriminasi harga, kita bisa lihat bahwa Q-nya itu sebesar 15 dan P-nya sebesar 70. Nah, kita bisa melihat bahwa di third degree itu Q-nya juga 15, di mana Q1-nya 7, Q2-nya 8. Jadi secara Q total itu sama. Nah, mengapa demikian? Karena proses maksimisasi profitnya sama-sama MR sama dengan MC, seperti itu. Yang membedakan adalah kalau di third degree dia buat dua segmen, MR1 sama dengan MC1 dan MR2 sama dengan MC2, seperti itu. Itu yang membedakan. Tetapi sama-sama MR sama dengan MC, seperti itu. Oke. Nah, eh, lalu perbedaannya di profit adalah terletak pada harga yang ditetapkan. Jadi kalau di pasar monopoli dengan third degree price discrimination, dia menetapkan harga yang berbeda ya. Ada yang di atas 70, ada yang di bawah 70. Nah, yang di atas 70 ini adalah untuk konsumen yang memiliki pangsa pasar lebih inelastis. Ya, kita tahu pada saat inelastis lebih baik pasar itu menaikkan harga untuk meningkatkan revenue. Sedangkan untuk pasar yang elastis, ya segmen pasar yang elastis itu harganya diturunkan saja. Ya, jadi total key-nya sama aja 15 tapi harganya yang berbeda, ya. Di sini harga 60, di sini harga 110. Kita masukin aja 60 kali 8. Jadi kan TR itu adalah P kali Q. Nah, bedanya ini kan ada 2. Jadi kita bikin P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2. Seperti itu. Lalu dikurang dengan total cost. Nah, total cost-nya kita pakai informasi yang C sama dengan 50 ditambah 40 Q. Ya, berarti 50 ditambah 40 kali 15, hasilnya adalah 650. Jadi 480 ditambah 770 dikurang 650, itu hasilnya sebesar 600. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa keuntungan diskriminasi harga pada pasar monopolistis, ya, dengan catatan ini diskriminasi harga third degree, itu adalah sebesar 600. Nah, saya sempat menyinggung sebelumnya, di soal sebelumnya, tentang first degree price discrimination atau perfect price discrimination, di mana profit yang dihasilkan itu harusnya lebih besar daripada segala macam jenis perlakuan, baik tanpa diskriminasi harga atau dengan diskriminasi harga lainnya, misalnya third degree atau second degree. Di sini saya tidak akan membahas tentang second degree, tetapi saya ingin membuktikan bahwa first degree price discrimination itu akan menghasilkan profit yang lebih besar daripada ini tanpa diskriminasi, ini dengan diskriminasi tapi third degree, seperti itu. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Saya akan, kalau tadi kan saya bandingkan tanpa diskriminasi dengan third degree. Nah, sekarang saya akan membandingkan tanpa diskriminasi, without discrimination, dengan first degree, seperti itu. Jadi pertama-tama kita perlu menggambarkan kurvanya terlebih dahulu, dan perlu diketahui ya, monopoli itu tidak memiliki kurva penawaran. Oke. Nah, fungsinya itu adalah 100 min 2 Q. Fungsi inverse-nya 100 min 2 Q. Seperti itu. Ya, jadi ini ceritanya adalah demand-nya. Ini adalah marginal revenue-nya. Lalu marginal cost-nya kita tahu sebesar 40. Oke.
Nah, kita sudah tahu bahwa kalau di pasar monopoli tanpa diskriminasi harga, dia akan menetapkan kuantitas ketika apa? Ketika kurva MR dan MC itu bersinggungan, yaitu di sini. Oke, ini adalah key monopolinya. Dan harga yang ditetapkan itu sebesar ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, di soal kita tahu bahwa kalau tidak melakukan diskriminasi harga, harga itu 70 dan kuantitas itu 15. Ya, jadi di sini 15, di sini 70. Jadi di sini nih daerah penerimaannya itu yang ini. Oke. Ini daerah penerimaan. Kalau mau mau dicari daerah profit, ya ingat aja kan, profit adalah penerimaan kurang cost. Nah, daerah cost itu yang ini kan. Ini daerah costnya. Berarti profitnya adalah yang ini. Ini adalah daerah profitnya. Oke, yang saya arsir warna biru ini adalah daerah profitnya. Nah, ini kalau dia tanpa diskriminasi harga. Nah, bagaimana kalau dia melakukan first degree price discrimination atau diskriminasi harga secara sempurna, ya? Bagaimana yang akan terjadi seperti itu? Nah, maka kita mesti tahu bahwa yang akan terjadi adalah seperti ini. Kan diskriminasi harga sempurna itu intinya dia menetapkan harga, jadi setiap konsumen itu membayar sesuai dengan kerelaan membayarnya seperti itu, ya. Jadi kita tahu bahwa di sini itu adalah maksimum willingness to pay. Jadi setiap konsumen kan memiliki willingness to pay yang berbeda-beda. Oke. Nah, berapa maksimum willingness to pay? Gampang. Maksimum willingness to pay itu dicari dengan cara kita membuat seolah-olah key itu sama dengan 0. Nah, ini kan fungsi inverse-nya ya. Kita bikin aja key-nya 0, dapatlah harga itu sebesar 100. Berarti kesimpulannya pada pasar monopoli ini, willingness to pay, maksimum willingness to pay itu sebesar 100. Nah, jadi dia akan mengambil seluruh pangsa pasar dengan cara mengambil consumer surplus. Nah, kita tahu bahwa jumlah output maksimal yang bisa dihasilkan itu seperti pasar persaingan sempurna atau PCM, yaitu ketika ditetapkan harga sebesar marginal cost. Jadi di sini kuantitas PCM. Nah, berarti dia akan mengambil seluruh pangsa pasar dari titik ini ke titik sini, dan dia akan menetapkan harga sebesar willingness to pay dari masing-masing konsumen. Jadi daerah profitnya itu adalah daerah consumer surplusnya, seperti itu. Kan revenue-nya yang ini, ya. Terus ceritanya anggap marginal cost sama dengan average cost, sehingga daerah cost-nya yang ini. Nah, berarti ini dikurang ini, hasilnya yang segitiganya ini, consumer surplusnya, seperti itu. Oke. Nah, berarti kita bisa nggak mencari profit first degree? Bisa. Caranya adalah kan nantinya kita akan mencari luas segitiga ini ya. Kita udah tahu nih tingginya dari 100 ke 40 ini tingginya 60. Nah, yang kan rumus segitiga tuh setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita belum mencari alasnya. Nah, alasnya itu adalah sebesar dari 0 ke Ki PCM. Jadi kita mesti tahu dulu kuantitas di PCM itu berapa untuk mengetahui kuantitas yang bisa terjual di pasar monopoli dengan diskriminasi harga secara sempurna. Nah, ingat aja di PCM itu P sama dengan MC. Nah, fungsi harganya itu adalah 100 dikurang 2 Ki. MC-nya itu sebesar 40. Di sini kita akan dapat Ki star itu sebesar 30. Oke. Berarti Ki PCM itu sebesar 30. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa kuantitas yang dihasilkannya itu 2 kali lipat. Oke. Ini akan 2 kali lipat jika ini ya, kasus yang dihadapi adalah constant cost function, yaitu marginal cost sama dengan average cost. Oh ya, sebelumnya kita mesti tahu juga bahwa di sini kasusnya bukan, oh ya, dia 2 kali lipat kalau marginal cost-nya konstan, sorry. Ya, tapi average cost-nya belum tentu konstan. Dan oh ya, kita juga tidak bisa mengasumsikan daerah profit. Ya, sebenarnya kita bisa mengasumsikan profit itu yang ini nih, daerah segitiga. Tapi kita nggak bisa mengasumsikan daerah segitiga ini profit. Kenapa? Karena marginal cost-nya tidak sama dengan average cost. Nah, kan kita lihat ya, fungsi cost-nya itu adalah 50 ditambah 500 tambah 40 Ki kalau tidak salah ya. Cost-nya itu, oh ya, 50 plus 40 Ki.
Nah, ini kan berarti marginal cost-nya itu adalah 40, average cost-nya itu adalah 40 plus 50 per key. Nah, berarti dalam hal ini marginal cost tidak sama dengan average cost. Nah, berarti kita tidak bisa bilang daerah profit itu yang segitiga. Nah, tapi ya, intinya kita mesti cari dulu daerah revenue-nya, baru dikurangi dengan total cost seperti itu. Nah, ya udah kita udah tahu key-nya 30, ya udah berarti kita cari luas segitiga dan luas persegi untuk mencari revenue dulu. Nah, berarti luas segitiganya sendiri adalah setengah dikali 100 kurang 40 dikalikan 30. Oke, 100 kurang 40 itu 60. 60 kali setengah 30, berarti hasilnya adalah daerah segitiganya ini, luas segitiganya ini adalah 900. Nah, sedangkan luas persegi panjangnya itu adalah dari 40 dan 40 kali 30. Hasilnya adalah 1200. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa total revenue ketika diskriminasi harga sempurna itu adalah 2100. Nah, memang total revenue-nya lebih besar daripada third degree ataupun tidak melakukan diskriminasi harga. Tapi kita perlu tahu bahwa ingat, kuantitasnya itu kan lebih banyak daripada mereka berdua. Kuantitasnya 2 kali lipat. Jadi kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini profitnya lebih tinggi daripada third degree atau tanpa diskriminasi. Nah, supaya kita bisa melihat ya kita cari aja profitnya. Profit ketika diskriminasi harga sempurna. Rumusnya adalah total revenue dikurang total cost. Nah, kan total cost-nya itu pasti juga lebih gede. Total cost-nya kan 50 ditambah 40 key, di mana key-nya itu adalah 30. Berarti 40 kali 30 1200, berarti 1250 total cost-nya. Berarti profit adalah total revenue dikurang total cost, seperti itu. Ya. Profit first degree itu sama dengan total revenue first degree dikurang total cost first degree. Hasilnya adalah 2100 dikurang 1250. Ini adalah sebesar 850. Berarti kalau kita compare, ya, kalau kita compare profit tanpa diskriminasi harga itu sebesar 400. Kalau third degree, pada kasus ini ya, kalau third degree itu sebesar 600. Sedangkan pada saat first degree, itu sebesar 850. Maka terbukti bahwa diskriminasi harga sempurna itu akan menghasilkan profit maksimum yang paling besar. Ya, ini juga profit maksimum nih 400-600, tapi profit maksimum pada saat tanpa diskriminasi atau pada saat third degree seperti itu. Oke? Dan apapun kasusnya, first degree akan selalu lebih besar daripada without discrimination ataupun third degree. Oke? Tetapi nanti kalau misalnya kita menghadapi kasus constant cost function, di mana AC sama dengan MC, kalian akan melihat bahwa profit dari first degree itu 2 kali lipatnya without discrimination. Tapi ini kenapa dia tidak seperti itu? Karena masih ada unsur fixed cost-nya. Sehingga AC tidak bisa sama dengan MC, seperti itu. Oke? Nanti bisa dicoba cari besarnya profit seperti itu. Kalau seandainya AC sama dengan MC. Oke? Jadi itu adalah penjelasan untuk nomor 30.